Welcome back to another episode of Posterize ID Podcast bersama gua Razi, Kenneth dan Egi. Yo. Per podcast ini di take, Knicks baru aja ngalahin Cavs ya dan unggul 3-0. Tadi pagi. Tadi pagi kita juga nonton bareng-bareng juga dan kelihatan banget Knicks sangat matang ya. Matang, makin kesini makin matang. Makin kesini makin matang. Yang di regular season kita sempat agak ragu, cuma gue tetap percaya sama tim gue ini ya. Sempet drama kan. Sempat drama karena ada isu-isu trade yang mungkin mengganggu ruang ganti ya. Cat ya isunya. Iya, waktu itu cat isunya, tapi ternyata masih sangat solid dan kekhawatiran kita juga terkait Brunson sentrisnya terlihat banget sekarang, matang banget, semua pemainnya dapat porsinya masing-masing. Setuju. Benchnya juga bagus banget. Landry Shamet beberapa game terakhir membuktikan bahwa dia adalah role player yang sangat baik ya. Masih worth ya. Masih worth. Karena sempat hilang kan. Sempat hilang, sempat di Clippers, di Sixers juga ya. Iya. Gimana kita bahas dari Eastern Conference Final aja nih? Udah 3-0 sih ya. Udah 3-0 ya. Kemungkinan besar udah lolos sih. Mentalnya udah gak ada tuh Cavs. Iyalah. Iya. Satu game. Tapi mungkin perlu digarisbawain playoff tahun ini cukup seru ya. Oh seru. Semua Overall seru. match-nya seru dari awal Iya. sampai conference final seru-seru semua. Seru semua. Banyak yang random tau wah boleh juga. Iya. Tapi gak serandom itu sih. Iya. Cuman menurut gue kayak Magic. Yang di awal Magic Cuman Detroit gak jadi tuh random. panjang. Iya benar. Kalau jadi panjang jadi dark horse kayak Indiana tuh. Banyak faktor ya Magic. Kalau misalnya Franz Wagner itu sehat terus ya. Iya. Ya banyak faktor lah. Detroit juga tiba-tiba menang. Iya. Kaget juga sih kita ya. Akhirnya kalah juga dia mereka. Celtics Belum waktunya. Phillies juga. Celtics Phillies ya. tahu. Bener. Banyak itulah random-random kejutan. nih. Itulah Iya. kejutan. Playoff-nya seru sih. Terus kalau finals sih Knicks. Eastern Conference Finals. Eastern Iya. Conference Finals gokil sih Knicks sih. Josh Hart, OG, Michael Bridge. Wah solid banget gila. Mikel tau bisa jadi Pointernya cukup solid ya dia. makanya, kemarin 22 poin ya. Iya kemarin 22 poin. Pokoknya dia double digit terus beberapa game Double terakhir. digit mulu sih Iya, starting. Terus mid-range-nya sangat efektif ya. Terutama ya karena semua orang fokus ke Brunson ya. Iya. Cat as a playmaking jadi Iya. mantap, gue demen. Benar. Dia bisa ya role bisa berubah-berubah tuh. Iya. Ini sudah matang banget lah. Gue cukup yakin chance-nya untuk juara walaupun kecil ya, ada masih. Juara ya. Juara ya, kalau lolos sudah 95% sih. Gue ngeliat mental Cavs ketika udah trailing berapa belas poin udah kayak gak ada semangatnya tuh. Ya lu bakal ketinggalan 3-0 gitu. Cuma lu udah kayak gak ada hasrat untuk menang lagi gitu. Game tadi sisa 2 menit iya. dikosongin gue udah kayak Dikosongin. Cavs. Iya. Benar. Males tuh. Tim baru anyway sebenarnya. Iya, Maksudnya tim baru dengan additional yang lumayan besar. Iya, betul. Masuk conference finals lagi untuk pertama kalinya. Udah lama tuh. Jadi sebenarnya nggak kaget juga lah ya. Conference final pertama BTW untuk Donovan Mitchell ya. Untuk Mitchell benar. Untuk Mitchell. Ya Mitchellnya tetap gila sih sebelum kemarin cuman ya sekarang beda lah kalau ketemunya lawannya kayak Knicks. Karena Knicks, gue senengnya Knicks sebenarnya awal-awal season, awal-awal playoff masih Brunson sentris juga. Iya benar. Ya yang gue seneng itu mereka learn juga lah kayaknya. Benar. Dan makanya gue bilang makin kesini tuh dari time span awal playoff sampai sekarang tuh mereka pun juga makin bagus gitu. First round tuh Brunson sentris banget tuh. Banget. Berapa kali tuh 2 kali kalau misalnya Kalah. Lawan Hawks kan? Lawan Hawks. Iya. Ya mungkin emang ada coach game plan yang kita nggak ngerti, cuman ya sekarang sih udah ngeliatnya sih udah enak banget ya. Sekarang itu Knicks lagi menang 10 kali berturut-turut. Iya. Berarti dari first round, second round dia sweep Philly. Iya, Philly udah hoki menang lawan Celtics yang lagi menang lawan Celtics sih. Tapi emang kalau lawannya Knicks terlalu ngandelin guard sih berat sih. Soalnya wing defendernya Knicks iya. Bagus banget. Mati itu pasti. Berat banget di switch sama mereka, siapapun bisa jaga itu. 1-4 ke switch itu. Iya. Towns pun juga masih ada kakinya masih oke lah. Iya, yang sebenarnya backup minusnya sedikit. di Knicks ya di Brunson kalau di defensive end ya. Sebenarnya cuma ya dia emang ya ketutup high IQ player juga gitu. Untuk steal-nya, untuk nutup-nutupnya masih bagus banget, naruh badannya masih bagus banget. Cuma ya benar kalau masalah switch sih pemain Knicks dari 2 sampai 5-nya sih benar-benar bisa guard any position menurut gua ya. Benar. Nah, kecuali Cat mungkin agak lambat mungkin tapi
Tapi untuk center lumayan. Ya lumayan agile lah untuk center ya. Gue baru nonton, jadi Jeremy Lin ngejelasin kenapa Brunson itu sekarang jago banget. Jago itu mungkin lu berdua yang lebih jago main basket dari gue bisa ngejelasin juga. Kata dia tuh si Brunson tuh main mata soalnya. Anjay. Matanya. Jadi kalau orang lagi nge-guard ya, fokusnya ke mata Brunson. Matanya itu selalu mengindikasikan gerakan lain, passing. Tapi sering banget ya kayak gitu. Iya benar. Dia kayak mau kick out padahal dia di lay up sama dia di lob ya. Itu adalah salah satu keunikannya Brunson gitu. Simple bait sih itu. Simple bait tapi selalu kena orang. Kadang kan orang mikir kayak nih orang ngeliatin sana nih berarti dia mau ke sana. Enggak, gue tetap ke sana. Benar. Ya gitu-gitu lah bisa di ini main game juga kan. Main game ya. Playoff lagi ini. Dan ya kelihatan Knicks Brunsonnya juga dan Knicks lainnya tuh kelihatannya di playoff tuh udah PD itu udah dapet. PD udah dapet. Gue suka banget sih ngeliat Josh Hart sih. Bola-bola lepasnya kan dikejar semua sama Josh Hart sama OG. Maksudnya itu playoff games gitu. Iya benar. OG, Josh Hart, Mikal Bridges sih benar-benar role player perfect ya kalau dalam satu tim ya. Itu mau lu Brunson lu ganti siapa kayak another superstar tetap jadi tuh tim karena posisi 2 sampai 4-nya udah keisi sama role player yang bermainnya perfect aja menurut gue. Betul. Gue demen dari White jadi gue demen banget Josh Hart sih. Gue mirip banget. Ya mirip. Sama punya porsinya. Iya betul. Solid. Waktu-waktu gimana defense-nya bagus. Betul. Gue di Knicks OG gila sih. OG gila. Menurut gue basketball ya. Dari simple banget dan kadang tuh impact-nya nggak banyak yang notice. Iya benar. Dan kalau OG jelek menurut gue Knicks juga agak hancur. Benar. Agak sedikit kelihatan defense-nya agak collapse kalau OG lagi nggak perform. Defense-nya ke switch-nya jadi susah. Iya. Sekarang let's say ketemu Wemby misalkan. Kalau ke switch ke OG dengan intensitas OG yang kayak gitu menurut gue bisa ketaker. Let's say final ya gitu. Bicara what if gitu. Iya benar. Seru sih itu kita bahas match up nanti ketemu MB sih seru sih. Iya. Itu makanya maksud gue kalau misalkan posisi 4-nya nggak se-elite OG agak susah. Karena menurut gue posisi lumayan krusial tuh posisi 4 sekarang. Iya karena agak gaya unik lah posisi 4. Iya. Mau ditaruh yang big man atau enggak yang agile atau enggak yang in between kayak OG. Iya, dibilang agile enggak, dibilang big man juga enggak. Iya dia harus nge-cover big dan nge-cover wing gitu. Iya betul. Jadi posisi paling krusial kayaknya. Semenjak GSW posisi 4 tuh jadi krusial banget sih. Iya betul. GSW ngerusak posisi 4 soalnya. Ya, posisi 4 dulu yang tradisional big, post player sekarang jadi gak bisa lagi. Iya betul. Draymond tuh kan dari second round ya. Iya. Ya mungkin udah bisa hampir dipastikan lah ya New York Knicks ini. Pastilah. Udah pasti ya. Kev tahun depan lah lagi. Kalau New York Knicks misalnya juara gue Nazar. Botakin. Enggak. Apa namanya? Gue beli jersey ori. Oke. Knicks. Lumayan mahal jersey ori bro. Gue kira cat oranye gitu ya. Enggak. Oh ada satu lagi gue demen banget. Knicks yang attack James Harden. Gue lupa game 1 game 2 ya? Game 1 ya? Game 1 kayaknya mostly lah itu. Yang game tight game. Oh game 1. Game 1. Iya, dari jauh jadi mepet kan semua di attack James Harden menurut gue. Oh iya game 1 benar. Itu seru banget sih. Game 1 benar. Di satu sisi Cavs tuh dari round 1 round 2 dia selalu ngandelin James Harden. Karena Mitchell kadang-kadang ya butuh secondary ball handler kan. Iya benar. Jadi gak bisa digantiin tuh porsinya James Harden. Cuman di tag terus defense dan lewat mulu. Gokil sih. Ya itulah menurut gua kalau tim playoff harus ada balance game plan dan mental juga. Yeah. Mau game plan sebagus apa kalau nggak ada mental percuma. Mau mentalnya udah sejadi apa ya tetap ada game plan kan. Yeah. Ya dan poin-poin dari Cavaliers juga terpusat banget sama Mitchell dan Harden, gak kayak Knicks yang distribusinya kesebar banget ya. Iya benar. Iya, kayak kadang-kadang Mobley bisa bikin poin-poin yang dia udah bisa 3 point. Dia udah bisa cut inside juga, cuma lu nggak bisa ngandelin Mobley every possession untuk melakukan itu terus gitu. Playoff Mobley bagus sih season ini. Bagus. Ya, baru agak ketakar sekarang. Iya. OG. Sebelumnya bagus sih dia. Bagus dia gerakannya kayak bagus ya. Masuk iya, dalam. Offense-nya bagus deh. Toto di satu step layup. Ya Cavs sih kalau misalkan komposisi yang nggak dirubah bagus juga lah ke depannya lah. Sama LeBron. Iya, gue entah kenapa ya kan kita kalau ngeliat pemain jadul tuh cuma by highlight doang kan. Gue tuh ngeliat Evan Mobley kayak Bill Russell anjir.
Kaku-kaku cuman. Iya. Lu pernah nonton ya highlightnya Bill Russell kalau attack the rim. Mirip Evan Mobley. Mirip. Beda saingannya aja. Iya, beda saingan. Saingannya beda. Sama Plumbers. Plumbers. Enggak, tapi di era itu ya hormat lah sama Bill Russell. Hormat, betul. Bener sih stepnya Mobley jadi kayak makin matang sekarang. Jadi Iya, dia bener. maksa masuk dalam, tau nge-step aneh gitu lah. Iya, betul. Entah dia muter atau one step, tahan badannya. Dia makin bisa lah manfaatin size-nya lah. Kayak udah tahu gitu celahannya. Ya sulit aja sih kalau lo starternya masih Max Truss. Iya, Iya, gondrong. Iya. Cuman ya bagus. Bagus, cuma lu gak akan lolos sampai final lah, gak kayak tim Knicks yang udah settle gitu loh. Yang udah playoff ready dari beberapa season. Udah berjibaku di playoff. Iya, kelihatan banget lah beda levelnya di playoff. Mungkin kalau kita bandingin secara roster masih mirip, tapi kalau playoff mentality-nya jauh. Iya, playoff kalau bahasanya Mike Breen playoff juggernaut sekarang. Playoff juggernaut tuh. Playoff juggernaut. Bahasa Knicks banget sih itu. Iya kan? Knicks banget. Iya. Tapi makin bukti ya butuh depth Iya. buat jadi Butuh kontender depth, juara di NBA sekarang. Betul. Dia Butuh additional semua tim. pemain cadangannya cukup oke lah. Knicks walaupun nggak bagus banget ya, cuma yang dibutuhkan No Dero lah. Iya. Atau sampai 7 Kayak Clarkson kan udah gak segila dulu. Iya, Clarkson udah biasa aja. Di beberapa position dia tahu harus ngapain gitu. Ya, Cukup ya. cuma rotationnya kan cuma Clarkson, McBride juga minusnya dikit, Shamet sama Mitchell Robinson. Udah itu aja. solid. Solid itu line up yang bisa ngelawan semua betul. Semua tipe game plan sih. Iya, setuju. Mungkin next kita bahas Western Conference ya. Sekarang lagi unggul OKC 2-1 kemarin habis menang di kandangnya Spurs juga. Ya. Gimana menurut lu Datoy dari lu? OKC Spurs. Sama Cavs sama Knicks satu tim defending champion. Satu tim ada seorang anomali Wemby tapi mohon maaf mentalnya masih diuji juga gitu. Mentalnya masih diuji. Mental timnya juga ya, bukan mental Wemby khusus ya, especially as a whole gitu. Maksudnya Spurs juga belum pernah conference finals lagi. Udah lama banget sekali. Udah lama, mungkin terakhir zamannya Kawhi itu. Iya, makanya jadi kayak pengalaman nggak bisa bohong lah. Betul. Maksudnya mau orang punya mental segila apa tapi tetap ada limitasinya. Lu pasti akan sedikit di bawah, sedikit less diunggulin sama tim yang udah juara. Udah juara musim lalu lagi juara. Dan Knicks kalau gua nggak salah inget dia playoff baru tahun ini lagi kan? Ini Knicks lagi Spurs, sorry. Benar. Baru tahun ini lagi. Iya, baru tahun ini. Sebelumnya kan pertamanya Wemby kan? Sebelumnya proses terus. Iya, benar. Which is udah going into the right direction. Iya, gitu. Dia udah 60 win. Gila sih menurut gue. Ya tetap alien sesuai nickname-nya. Iya. Dan timnya bagus sebenarnya. Timnya bagus. Walaupun nggak lengkap ya. Menurut gue nggak lengkap karena masih heavy di guard. Iya, betul. Heavy di guard. Posisi 3 ya Champagne maksud gue bagus. Cuman ya kalau misalkan nanti lu upgrade tim lu pasti Champagne akan kegeser ke betul second tier-nya lah, bench-nya lah. Maksudnya masih belum perfect timnya. 3-4-nya masih butuh. Bener 3-4 ya wing player-nya ya. Walaupun kita pernah bahas sebelumnya yang bisa ngalahin OKC ya Spurs. Iya. Ya karena dengan komposisi tim. Walaupun kita bicara komposisi tim walaupun mentalnya belum se-OKC. Jadi emang masih 50-50 bukan berarti OKC pasti menang juga gitu. Iya, gue masih ada kepercayaan diri lah. Ini bisa sampai game 7 sih. Iya, kalau gue udah pasti megang Spurs. Gue mendukung cuman sekarang kayaknya dengan agak berat. Kita nonton 3 game ke belakang mentalnya Spurs bener-bener diuji sih. Kayak kayak tadi gue off cam sempat bahas sama Egy kalau pemain-pemain Spurs tuh kurang garang lah ke wasit ya. Iya. Menurut gue poin besar itu. Oke, gue ngeliat OKC itu udah siap banget udah. Gue inget banget dulu LeBron lawan GSW, mereka Cavs tuh trash talk banget ke mereka. Ke referee, ada foul pasti komplain. Iya. Gue ngeliat nonton si Spurs, Harrison Barnes dikasih foul kayak gitu dia diem doang. Wemby ditarik tangannya diem doang. Menurut gue mereka butuh nunjukin kalau
di NBA sekarang sih menurut gue udah nggak bisa lu diem doang. Lu harus nunjukin lu mau menang, lu harus nge-push free, lu harus nge-push lawan lu, neken lawan lu juga. Itu secara nggak langsung ngebuat tim lu lebih semangat juga. That's a playoff mentality. Siapa pas Stephen Castle dijatohin? Iya, sama pertama tuh sama Caruso, kedua sama kalau Ajay Mitchell sama Ajay. Gue demen Vessel langsung step up, langsung mau nge-fight itu. Emang kena technical foul. Cuman menurut gue harusnya itu dari foul pertama yang Caruso itu harusnya udah ada yang parah ngelakuin hal itu. Harusnya udah kena flagrant tuh flagrant iya. Si Caruso-nya. Bener. Cuman mereka diem aja. Dan komentator waktu itu gue inget banget komentator bilang that's a playoff foul. Menurut gue ya playoff foul. Cuman itu harusnya lu sebagai teammate ini momen-momen lu lagi mau ngejar poinnya, lu harusnya lu step up, lu nggak bisa diem doang di situ. Itu nunjukin kurang playoff experience sih. Iya, playoff pertama ya soalnya. Pada playoff pertama. Playoff mentality sih itu maksudnya gue. Gue langsung kepikiran kayak ini Spurs butuh pemain kayak PJ Tucker, Marcus Morris, segala macam tuh. Tough guy-nya lah. Iya. Butuh pemain 3-4 yang bisa step up. Harrison Barnes veteran sih, cuma emang kalem aja orangnya dari zaman di GSW juga diem-diem aja orangnya. Udah lewat juga lah. Keldon Johnson juga orangnya kalem aja, kayak semua pemain di Spurs tuh tipikal pemain yang gak berapi-api sih. Kelihatannya kan kayak ini Spurs banget mature enough. Iya benar. Padahal beda. Ya tapi kan di era-eranya tim Duncan Parker sama Ginobili ada Bruce Bowen. Ada benar. Ada yang kayak selalu gitu ada. Betul, makanya emang kelihatan lah who wants it more lah sebenarnya. Iya, kurang satu kipis lagi lah. Pemain-pemain seperti yang bisa mempengaruhi pertandingan secara mental lah. Ya ibarat kalau lu jadi pelatih, kalau lu lihat roster lu masih bisa cuy dirombak banyak banget. Iya, benar. Untuk dapat ke satu perfect build as a Spurs gitu. Cuman kan again ini tim baru juga. Bisa dibilang baru masuk Dylan Harper, Castle sama Fox juga baru, Wemby baru kan tahun lalu cedera, full. Jadi ya untuk tim sebaru mereka ini udah jauh banget. Masukin Dillon Brooks aja tuh ke Spurs. Iya tuh gitu, benar. Iya. Gak mau dilepas Suns katanya. Gue nonton game, gue lupa game 3 ya. Game 3 Wemby gak bisa dikit banget poinnya. Iya. Karena dicek dari luar. Dan itu pasti fall banget tuh. Gue yakin banget tuh ceknya cek fall. Cuman kalau gue ngebayangin zaman LeBron sama Draymond Green, gue nonton highlightsnya mereka sangat speak up kalau temennya ada cek fall. Iya. Pegang tariknya. Dia lepasnya langsung referee. Iya, nggak ada faktor-faktor kayak gitu. Nah ini nggak ada supporting cast buat nge-support Wemby bisa masuk ke dalam. Bener. Jadi di Wemby di falling terus. Bener. Small fall cuman nih badan Wemby kan kecil ya, susah masuknya. Kalau ditahan-tahan gitu. Bener. Basically gak masuk akal Caruso bisa nahan Wemby tuh gak masuk akal menurut gue. Iya, harusnya kan? Banyak misfall kan. Iya. Dan sebenarnya ya, ini gue nggak suka banget karena gue tahun lalu lawan OKC tim gue. Oke. Sebenarnya emang sama konteksnya, banyak misfall. Walaupun gue nggak pernah whining about fall ya. Iya. Kayak gue paling malas lah kayak gitu. Cuman harus diakuin OKC ini agak anjing. Setuju, ngeselin banget. Anjing ini. Kayak ada beberapa video mulai kesebar tuh. Castle kakinya belum lewat backcourt, kan udah lewatin backcourt nih. Iya. Habis itu bolanya nyentuh garis, dianggap backcourt. Iya sama siapa tuh wasitnya. Iya. Tapi OKC langsung gini kan. Iya, itu game 2 tuh. Iya. Ada ingat gue. Momen Ajay Mitchell bener-bener ngelewatin belakang, nggak dianggap backcourt. Iya. Maksud gue nggak tahu ya itu benar apa. Gue lupa tuh pas Ajay lawan Rockets. Cuman dalam artian kenapa mereka get away terus ya sama hal-hal kayak gitu ya. Gue sempet nonton siapa ya ngasih penjelasan pandit luar negeri. Lupa gue, pokoknya ex NBA player juga. Ya dia bilang karena siapa, Richard Jefferson bukan? Bukan. Oh, bukan. Lupa gue. Pokoknya menurut dia, bukan gue ya, menurut dia itu karena OKC selalu ngasih 100% effort dari menit awal sampai akhir. Jadi kadang intensitas yang dilihat wasit ya emang kayak gitu. Oh iya. Jadi which is ketika mereka fall keras, wasit juga jadi kayak ya ini emang mereka mainnya
keras lagi. Ini psychologically ya. dijelasin sama ex pemain NBA, gue lupa siapa namanya. Cuman dia ngomongnya kayak gitu. Abu-abu jadinya. Iya jadi abu-abu. Karena kalau tim lain mungkin awal masih biasa aja. Baru quarter 3-4 baru mulai agak defense-nya mulai ketat, mulai ngepres. Dan ketika awalnya lu biasa aja jadi lu ngepres. Kelihatannya jadi beda. Iya. Meanwhile kalau OKC katanya dari awal ngepres mulu. Jadi kadang wasit tuh kayak ngeliatnya ya itu mereka gitu lagi. Ya itulah tadi yang mungkin dijelasin Egy, Spurs butuh cara seperti itu, mental yang seperti itu untuk menjadi juara. Dan wajar menurut gue, dia baru season pertama masuk playoff, udah masuk conference final sih, udah achievement yang sangat oke ya untuk Wemby Nyama dan kawan-kawan ya. Betul, gue pengennya tapi Wemby masuk final. Wah gila sih. Biar sekalian diasah dari sekarang, Knicks juara. Tahun depan Spurs gila. Iya benar. Sekalian diasah. Cuman ya OKC sorry itu saya emang susah dibendung juga lah. Maksudnya gue kesel banget sama OKC. Iya dan editionnya Jared McCain tuh bener-bener wow ya. Ya dia kemarin kan sempet 20-an poin tuh. Sempet pede banget ya dia mainnya. Dia 2 game terakhir bagus banget mainnya. Iya 2 game terakhir bagus banget mainnya. Cuman ya Gen Sam Presti harus diakuin bagus, cuman Jared McCain sih gue ngeliatnya ya kayak nggak panjang juga di OKC. Iya, tapi untuk di game-game playoff seperti ini butuh tuh. Karena OKC butuhnya pointer of the bench yang nggak ada soalnya kan. Ya sebenarnya kan ada Isaiah Joe, cuman mungkin kurang, dianggap kurang, mereka butuh upgrade lagi. Ya Shai tetap being Shai ya, bagus tetap. Ya MVP. Betul. Back to back MVP. Yang gue mau lumayan highlight tuh Hartenstein sih, mainnya bagus banget sih. Ya, gila, dia tiba-tiba lumayan dirty gitu. Ya, itu kan contoh orang udah jadi. Iya benar. Mentalnya. Gitu. Iya benar. Kalau yang lain tuh masih kayak pemain-pemain Spurs tuh masih kayak apa ya? Dan pas OKC main lawan Spurs langsung di minutes play-nya Jalen Williams, si orang Vietnam tuh tinggi loh. Kemarin 4 kali 3 point loh berturut-turut. Iya gila tuh orang. Enggak berturut-turut, cuma 4 kali 3 point. Dia akhir season kan dimainin mulu kan karena big man pada cedera kan. Bagus cuy. Jalen cuman dalam artian ya OKC juga ngerti lah cara utilize playernya mereka untuk certain line up karena kan Spurs line up-nya big juga. Kalau ada Wemby pasti big lah, mau maker lu kayak siapa, mau guard lu kayak siapa, kayak forward lu kayak siapa, ada Wemby pasti big. Iya benar. Hartenstein sih offensive rebound-nya sih dapat mulu. Iya benar. Bagus deh. Bagus deh. Ya oke sih pasti menurut gue semuanya bagus. Sangat disayangkan mereka bagus karena gue fans Pacers. Fans Pacers sudah pasti gue gak suka sama OKC. Gue ngeselin banget sih flop-flopnya sih gue. Iya benar. Gedek banget sih nontonnya. Ya, tapi itu part of the strategy juga sih. Cuman gue malesnya nih mereka berasa tough. Kayak paling itu yang gue lihat banget. Kalau apa-apa ribut kan, sosok ribut, cuman lu ngeflop mulu. Lu Dort lah yang agak-agak nyebelin. Selin banget. Wah, lu Dort sih. Tahun lalu dirty banget. Iya, dirty banget sih. Tahun ini juga, ini kalau misalnya sampai game 7 dirty-nya keluar lagi tuh. Iya, maksudnya dirty-nya makin kelihatan lagi. Tinggal gimana referee-nya aja sih. Gue sangat berharap bisa sampai game 7 terus ada fatigue mereka, Knicks diunggulkan dengan istirahat yang lebih banyak. Iya benar. Gue denger ini Stephen A. Smith bilang fans Knicks tuh dia. Fans Knicks tuh. 90% of SGA shoot in fourth quarter. Oh iya gue baca nih. Itu flop. Nyari fall. Oh iya. Ya musuhnya masih jauh di shootnya ke depan ngangkatnya. Wah, itu gak boleh tuh sebenarnya nge-shoot ke depan. Iya makanya gue bingung tuh. Gak kena tuh. Itu bahkan di Perbasi juga gak boleh kayak nge-shoot ke depan di fallin. Masa lompat ke depan gitu. Nyamperin gitu. Iya. Ya kalau SGA oke lah. Cuman ya menurut gue kalau yang kayak Ludert bener-bener emang bikin dirty move yang parah. Itu menurut gue gak boleh get away. Kalau kayak SGA oke. Masih get away 1, 2, 3, 4 ya udahlah. Cuman Dort, kalau sampai Dort bikin Dort sama Caruso nih special dua orang ini nih. Iya benar. Kalau mereka bikin hard fall dan itu getaway itu menurut gue parah. Itu bisa jadi game changing. Iya benar. Ya kalau SGA sih ya agak susah karena emang somehow dia jago juga walaupun emang mostly flopping. Tapi
Dort naruh kaki tuh, let's say kayak tahun nih gue curhat tahun lalu. Nggak boleh cuy, jangan sampai getaway hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Pemain-pemain kayak Ludor, kayak Caruso tuh bakal kita sukain kalau ada di tim kita. Kalau ada di tim yang kita nggak suka bakal kita benci banget. Bener. Betul. Iya benar. Masa Spurs kehilangan Harper aja langsung pincang ya. Iya. Kemarin. Iya. Tapi kemarin udah balik lagi cuma ya belum maksimal lah. Berasa. Kan ada tuh ininya. Wah Harper sih sebagai rookie mainnya kayak udah veteran 6-7 tahun main di NBA, gila. Keren banget rookie kayak Harden ya. Keren banget rookie. Keren banget. Mereka masing-masing punya jalan tempuhnya lah. Flag gak masuk playoff tapi nge-lead tim. Bener. Dari jadi playmaker sampai jadi pointer sampai jadi dirty guy sampai semuanya. Harper sekarang ngerasain Western Conference Final. Bener. Kunupel masih ngerasain play-in dia. Masuk play-in nomor 1 dia. Iya. Satu lagi siapa sih nomor 3? Si ini, Phillies. Oh iya, Edgecombe bagus. Final, masuk final, masuk playoff maksud ngalahin Celtics tuh. Ngalahin Celtics. Solid banget dia. Iya. Kalau top 4 Ace Bailey kasihan. Ace Bailey pick 5 bro. Iya, top 5. Top 5 bener. Tapi lumayan dia dapat second team all rookie. Iya. Lumayan Masuk. Masuk dia. End of season bagus. End of season bagus bener. Oke. Tapi rookie bagus tahun ini. Mungkin sebelum kita bahas yang lain, gimana cara Spurs menurut lu bisa comeback dari trailing 2-1 ini? Gue pertama De'Aaron Fox harus balik. Ya udah balik sih cuma belum maksimal ya. Stephen Castle menurut gue gak bisa jadi bener playmaker. Bener. Turnovernya banyak banget. Banyak banget 8 apa 9 ya waktu game kedua ya. Banyak banget. Karena bukan playmaker emang. Iya. Dia banyak banget salah passing. Iya. Banyak banget salah passing. Susah. Dia butuh veteran presence ya di De'Aaron Fox. Bener. Stephen Castle terlalu berat juga, dia ngejaga SGA. Iya. Dipaksain jadi playmaker nggak berat. Ya butuh balik lah tuh 3 ya supaya ya di regular season kan kita ngelihat mereka bisa ngalahin OKC karena wingnya bisa napasnya panjang kan. Betul. Attack terus kan. Nah ini butuh De'Aaron Fox playmaker supaya Stephen Castle sama Harper-nya bisa attack di offense. Bener. Bisa ngurangin bebannya Wemby juga. Bener. Wemby harus dibantu juga supaya bisa dapat bola di dalam. Vassell tuh mirip ini Nesmith ya dikit ya. Iya. Cara suka gue. Iya kan ya, mirip Nesmith ya. Gue suka Devin Vassell. Dari kuliah gue ngikutin. Kalau menurut lu gimana Toy? Gimana cara bisa bounce back nih? Spurs sekarang lagi trailing soalnya kayak secara mental walaupun sekarang masih main di kandangnya Spurs ya di game keempat ini. Ya. Gue setuju poin Egy. Basically tim dengan komposisi kayak Spurs yang belum selengkap itu harus healthy semua. Iya betul. Itu udah pasti karena mereka nggak sedip itu juga sebenarnya. Cuman paling poin yang pengen gue highlight adalah mereka harus bisa match physicality-nya OKC. Iya. Ya karena di regular season gue ngelihatnya mereka lebih ngotot mainnya. Iya. Pas melawan OKC ya. Makanya mereka lebih menang walaupun OKC sempat nggak ada shy kan tuh pas lawan Spurs. Iya benar sempat nggak ada shy. Ya whatever ya. Cuman physicality-nya ada. Mungkin karena regular season mereka jadi lebih loose mainnya. Iya, itu juga masuk tuh faktor tuh. Mereka lebih loose jadi physicality-nya ngikut karena basically starting five itu punya physicality itu gitu. Dan ketika physicality-nya bisa nge-match Spurs, nge-match OKC, itu akan jadi titik balik untuk Spurs menurut gua. Dan Wemby as always harus gila lah. Iya, backupnya kurang banget sih. Cornet mana jelek banget gila aja. Padahal di second round first round bagus ya. Iya, di conference final berat banget, mana jelek banget. Kurang. Kalau menurut gua dari sisi bench player-nya juga kurang perform sih. Oke sih, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Cornet ya. Iya, mainnya Keldon tuh six man padahal. Iya, padahal six man of the year ya. Di situ yang mereka juga harus bisa step up ketika pemain-pemain startingnya dikasih nafas ya. Mereka harus bisa seenggaknya nahan poin-poinnya OKC gitu. Itu aja sih kalau menurut gua untuk Western Conference Final ya. Bener, Keldon harus bisa itu benar. Iya, harus ada step up dari pemain-pemain bench playernya, role player Six man of the year bro. Six man of the year. Jangan malu-maluin amat. Padahal bagus loh pas semifinal mainnya, bagus banget loh. Bagus.
Dia kayak nyangkut banget sih. Iya, nyangkut. Kalau dulu kan ada potensi dia jadi superstar sebenarnya. Iya. Itu jadi gini. Kesayangannya Pop sampai di USA juga. USA masuk. Diajak itu sebagai role player saya superstar. Dulu kan mainnya mirip, tahu lu mirip siapa? Jabari Parker. Iya. Cuman Jabari Parker lebih lengkap tapi agak mirip. Iya. Posisi 4 nanggung. Bisa playmaking sedikit-sedikit. Gitu ya. Iya, benar-benar. Cuman gak perform bener. Nah itulah mungkin kalau Western Conference masih belum bisa diprediksi lah. Kalau AC udah jelas tim yang gue unggulin dari awal season, bisa dilihat dari awal. Kita bikin podcast di season belum mulai gue udah jagoin next tuh. Iya. Gue kalau misalnya Spurs yang menang lawan Knicks, gue masih megang Knicks gue. Masih megang Knicks loh. Dengan kondisi sekarang. Iya. Karena gue gak dukung siapa-siapa kan sebenarnya. Pacers gue gak masuk. Sekarang. Knicks. Gue udah Knicks. Lu gimana lu? Soalnya udah sisanya udah. Oh iya. Celtics. Oh iya benar. Yang pasti gue gak mau OKC. Iya. Kalau Spurs tapi lu Spurs ya nanti ya. Kalau gue kayak Wemby kecepatan. Oh kecepatan ya. Season ketiga loh dia baru loh. Iya. LeBron tuh season ketiga masuk final tapi. Masuk Iya masuk final kan. Masuk bener. final kan. Lawan siapa nih? Lawan Spurs. LeBron Kan dia 2007. lawan Spurs sih ya. Lawan Spurs bener. 2007. Lu megang Spurs OKC tapi? Gue OKC, sekarang gue heavy ke OKC, cuman gue berharap yang lolos Spurs karena gue lebih suka Spurs saja gitu. Kalau misalnya ditanya gitu kayak ditodong siapa yang menang? OKC. Cuman gue akan jawab Spurs. Dalam hati tahu OKC. Ya kayak dari awal bilang Magic kan itu kan rada ngasal sebenarnya biar seru aja. Gak rela sih gue OKC. Cuman kalau gue beneran gak rela OKC. Gue lebih besar alasannya Gi untuk benci OKC. Setelah ngebahas Western Conference Final nih, kita kayaknya ngebahas yang juga lagi panas nih. Yaitu NBA Draft 2026. Dan pick-picknya udah ketahuan dan alhamdulillah Utah Jazz bisa masuk ke top 5 pick. Di pick 2 gue harap banget pick 1 sih. Doa ini tahun lalu nih. Doa gue tahun lalu gue berharap banget dapet Cooper Flag dulu. Gue since Pacers gak masuk playoff, kemarin lottery draft gue lebih nungguin gue. Oh iyalah. Karena emang sengaja tanking dan di situ kan Pacers berjudi kalau misalnya dia kan unprotected pick sampai 4th pick kan, dapat pick 5. Picknya di trade ke Clippers jadi karena trade-nya Ivica Zubac. Betul. Ya. Ntar kita bahas ke situ lah. Ini kita bahas dari pick 1 aja nih dari Washington Wizard ya. Wizard. Ya arah timnya masih Wizard ya satu ya? Wizard satu, Washington Wizard. Oke. Dia sering banget sih dapat pick 1, emang tuh timnya gak jelas, organizationnya juga kurang jelas, tapi pick 1 mulu, heran. John Wall ya terakhir. Terakhir Alexar dong. Oh iya Alexar 2020. Alexar 2 ya? Pas 1 ya? 2 deng. Cuman ya mereka satu ya. Sering lah masuk top 3 itu. Iya, sering dapat pick kecil lah. Kita bahas dulu ya. Kayaknya kan kemungkinan talent yang bakal diambil tuh kalau nggak AJ Dibunsa, Peterson sama Cam Boozer ya. Menurut lu yang paling pas untuk ngisi role di timnya Washington tuh siapa? Pertama sebenarnya season ini picknya bagus-bagus nih, rookie-nya. Picknya bagus. Calon-calon rookie-nya bisa jadi. Jarang lah kita ngeliat sedap ini. 3-4 bisa jadi ya mirip-mirip tahun lalu lah. Superstar kaliber. Mirip-mirip tahun lalu. Cuman menurut gue tahun lalu gak sedap ini sih di awalnya. Oh iya benar. Tahun lalu tuh jadinya sekarang kan. Cooper Flag yang udah sangat kelihatan. Menurut gue tahun ini udah lebih kelihatan nih. 3-4 main. Wah ini bisa banget jadi. Gini maksud lu paling ini ya. Menurut gue lu pasti setuju. Flag lebih gila dari semua talent yang ada ya, prospek yang ada ya. Cuman untuk top 5-nya poolnya paling bagus tahun ini. Iya, lebih stack ya. Lebih stack gitu. 1-3 itu jadi tipis semua gitu. Kalau flag kan udah fix 1. Iya, udah fix 1. Cuman kelihatan lah ceilingnya tinggi banget. Iya. Pick 2-nya tahun lalu siapa? Gue jadi agak lupa. Harper ya. Harper Edgecomb, Knupel baru Bailey. Iya, baru Bailey. Kita bahas deh dari Washington Wizards. Kalau gue punya pendapat sih, sebagai gue fans Utah Jazz, jangan ambil AJ Dibunsa menurut gue kemarin di project Combine. Draft Combine-nya
jelek alias dijelek-jelekin kayaknya alias ya. disuruh agentnya. Iya, Kuliah di BYU di Utah. SMA Utah, kuliah BYU di State of Utah juga. Ya memang sebenarnya kayaknya emang rencananya AJ di Bansa itu masuk Utah. Tapi kita bahas Washington dulu deh. Kayaknya sih ini gue no bias, tapi Washington menurut gue butuh forward sih. Lebih butuh Cam Boozer karena menurut gue lu udah nggak bisa ngandelin Anthony Davis aja gitu. Pun Anthony Davis masih main ya, Anthony Davis dijadiin center karena centernya sekarang bagus sih. Siapa centernya? Washington. Alexar udah bagus sih. Cuman kalau Anthony Davis yang mungkin secara umur dan juga cedera juga akan sulit gitu untuk konsisten tampil di Washington. Menurut gue Washington Wizards cocok banget untuk ngambil Cam Boozer. Oke. Dari lu gimana Gi? Buat gue terlalu berat sih di Bansa dilewatin. Di Bansa sih jago banget sih. Iya benar. Jago banget sih. Ya Darren Peterson juga jago banget sih. Cuma di Bansa lebih lengkap lah. Secara size juga mungkin lebih besar. Kalau Darren Peterson gak ada isu-isu kemarin gak main fourth quarter, gak ada segala macam itu di Kansas kemarin, bisa jadi banget. Soalnya kan di awal-awal dari season lalu sebenarnya Darren Peterson tuh mock draft selalu nomor 1. Iya betul. Sejak isu-isu cedera dan lain-lain gak mau main lah itulah, baru turun tuh jadi di Bansa 1 kan. Iya. Cuman di Bansa sih bisa jadi franchise changer juga sih tuh ceilingnya. Iya. Menurut gue. Buat di Washington sama Cassian George sama Alexar, wah itu jadi dia tiga core utama yang guns mereka bisa panjang tuh umurnya kalau jadi semua. Betul, dia player yang potensialnya tinggi, menurut gue juga bisa jadi power forward di era modern. Bener. Ya. Di Bansa bisa jadi. Dia kan 6'9". Iya, 6'9". Frame-nya atletis banget. Frame-nya atletis banget. Kalau dari gue agak beda, tapi mirip. Beda tapi mirip gimana tuh ya. Pokoknya Wizards basically emang kekurangan banyak. Iya, kurang banyak. Jadi sebenarnya 3 top prospek di Bansa atau Peterson atau Boozer semuanya akan bagus menurut gue di atau Caleb Wilson ya, Wizards. Caleb Wilson enggak top 3. Wilson ya mungkin outside of top 3 ya. Cuman gue setuju juga gue setuju sama lu berdua. Sebenarnya kalau ngomong fit kayaknya bagusan Boozer. Tapi di Bansa terlalu sulit untuk dilewatkan. Betul. Tapi kalau Wizards mau gambling, mending ambil Peterson. Menurut gua karena Cassian George juga posisi 2-3 nanggung. Basically guard mereka juga kurang. Ya mungkin Peterson kan mereka juga bukan ready team juga ya Wizards ya. Jadi emang kita ngelihatnya ke depannya walaupun ada Trey yang sama Anthony Davis, cuman kayaknya dengan adanya tambahan guard mungkin bagus untuk Wizards. Iya. Peterson bisa jadi scorer gokil sih. Dia kan 1-2 nanggung kan. Efisien banget sih mainnya. Dia secara size dia 6'5 ya. 6'6 ya benar. Dia agak mirip, gak tahu sih gue, Anthony Edwards zaman di kuliah ya. Strongnya belum beda ya, strongnya beda. Cuman beda. gaya shootnya dapetin Scorer instingnya ada. Scorer instingnya, mid range-nya. Kayak ini kalau gue ngeliatnya kayak Letterless Sprewell. Sprewell. Ya bisa lah tuh ada. Badannya mirip soalnya. Badannya mirip, rambutnya mirip, bentukannya mirip. Cuma ya gak tahu ya, gue coba bercanda. Gue kayak gampang banget sih dia ngepoint di level college menurut gue. Di Kansas. Walaupun timnya bagus ya. Timnya bagus Kansas. Cuman dia kayak gampang banget aja menurut gue. Dia main cuman berapa 20 menit. Terus poinnya 20-an. Menurut gue easy level college buat Darren Peterson. Gue di era Wizards sekarang dengan top prospek mereka Alexar dan Cassian George, kayaknya Peterson sama Alexar bisa jadi 1-2 punch combo tuh. Iya. Kayaknya keren lah Peterson main Masar. Paling kalau dari gue itu kalau untuk Wizards, cuman nggak seru lah Wizards. Mending bahas pick 2 loh. Iya, pick 2 nih tim gue. Akhirnya Utah Jazz dapat top 2 pick ya selama franchise history nggak pernah dapat pick 1, pick 2 nggak pernah. Seingat gue, kalau pick 1 emang nggak pernah, pick 2 gue agak lupa. Tapi seingat gue nggak pernah. Dan pas kemarin yang pas diumumin tuh gue udah deg-degan banget. Aduh, pick 1 mau pick 2 udah lagi. nungguin, bangun pagi nungguin. Iya, aduh pick 2. Cuma walaupun pas udah aman di top 3 gue udah lega gue. Seenggaknya gak kayak tahun lalu dapet pick 5 gitu. Dimana waktu itu Jazz tahun lalu
pas zamannya Cooper Flag di pick di draft itu worst records in NBA. Iya. Tahun ini enggak soalnya. Nah, ada bedanya tuh, agak sedikit beda sama tahun lalu karena tahun lalu pick 1 ke pick 2 dan 3 tuh agak jauh menurut gua. Kalau sekarang lu masuk top 3 udah sedikit udah feel secure safe. ya, udah secure. Karena again kalau NBA draft tuh bergantung sama player poolnya, player talentnya, talent poolnya, which is tahun ini yang kayak kita sebut sebelumnya ya top 3 udah aman banget. Karena gue ngeliat Utah Jazz ini udah nyiapin tim untuk ngedraft AJ Dibunsa di musim depan dari trade-trade yang udah terjadi ya. Oh mereka sih pasti pengen Iya, banget. kita udah ngeliat Keontae George, ya lu lihatlah beberapa 2 musim terakhir dan musim kemarin juga mainnya bagus banget dia. All-star caliber player. Ya. Dia emang minus banget di posisi 2 dan 3 lah. Ya, karena kalau Bailey dipaksa 2. Iya, Bailey dipaksa 2. Bailey menurut gua bakal main off the bench, bakal bagus off the bench. Ini ya kalau di kepala gue ya sebagai gua fans Jazz, nanti akan ada trio big man yang main. Kita nggak tahu ya Kessler akan sehat selalu atau enggak karena cederanya tuh cedera lutut dia. Jadi mungkin availability-nya akan sangat berkurang di sisa karirnya dia, kita nggak tahu, cuman dengan kecanggihan zaman sekarang ya. Tapi dengan adanya Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen dan juga Walker Kessler udah secure tuh 3-5 akan main posisi 3-nya Lauri Markkanen, which is gede banget tuh untuk posisi 3. Bailey sama Dibunsa 2. Iya, dan walaupun walaupun Carlos Boozer ex-legendnya Jazz juga sekarang udah jadi front office Jazz. Scout team front office. Scout team front office ya. Semoga dia nggak main banyak lah karena menurut gua untuk kebutuhan Jazz sekarang itu bukan di forward, bukan di big man ya. Tapi di wing player atau enggak guard lah. Jadi either itu dapat AJ Dibunsa yang sangat versatile bisa main 2-4 ataupun Darren Peterson yang emang pure shooting guard ya kalau di era sekarang ya. Gue gak masalah. Tapi gue lebih prefer ke AJ Dibunsa yang mana dia itu emang orang Utah gitu. Dia SMA di Utah. Versatile juga. Kuliahnya di BYU di State of Utah juga. Dan dia udah kayak ngeproyeksiin pas kemarin yang dapet pick 1 itu Washington Wizards, lu lihat mukanya gak ada happy-happynya coy. Dia udah berharap banget masuk Utah karena mungkin lingkungan kan mendukung dia. Itu home groundnya dia cuy. Pasti ada tuh mainan-mainan. Dia gak perlu pindah-pindah lagi, dia gak perlu penyesuaian di tempat baru. Udah. Dia udah nyaman gitu di rumahnya sendiri. Dan gue sangat berharap sih, kita gak tahu ya kayak gimana nanti. Karena jadi Dibunsa akan sangat sulit untuk dilewatkan oleh Wizards. Tapi either itu Dibunsa atau Peterson, gue masih oke. Jadi except Cam Boozer. Which is Cam Boozer. Kalau Cam Boozer diambil sih nepotisme. Nepotisme. Tapi ya talent wise bagus juga. Kemarin cuman stack di posisinya. Stack di posisinya draft combine bagus banget kemarin dia. Bagus. Dia paling bagus draft combine. Iya. Karena gue cukup ngikutin draft combine lah. Itu salah satu event paling menarik menurut gue. Kalau Cam Boozer diambil pecah sih kayaknya. Maksudnya kayak wah Boozer nih. Fans Utah. Kalau kayak Boozer diambil ya either lu bener-bener harus ngerelain Markkanen menurut gua. Lu cari guard hebat. Tapi karena pos-pos posisinya udah diisi sama pemain-pemain yang mungkin sesuai sama GM dan pelatihnya sekarang gitu. Jadinya emang kalau lu ngambil Cam Boozer, kemungkinan besar Lauri Markkanen harus di trade karena Lauri Markkanen lu masukin tim gede juga. Oh itu contender ready banget. Iya udah ready. Contender ready banget lah Markkanen. Karena kemarin kalau gue lihat gue sempet agak OOT dikit. Cam Boozer itu lateral quickness ya, kekuatan kakinya, agile-nya itu jauh lebih bagus dari Caleb Wilson. Oh iya. Which is padahal kalau lu lihat di game Caleb Wilson atletis banget. Boozer tuh sedikit kaku benernya. Tapi itu nunjukin sebenarnya ceiling dia tuh tinggi banget gitu. Itu tuh ada drill di mana mereka lari miring lah segala macam. Jadi sebenarnya kalau kayak Cam Boozer, kalau ngelihat by data itu sangat menarik. Again balik lagi ke 1 dan 2, Cam Boozer bisa banget naik ke 1 dan 2. Balik lagi kalau Cam Boozer 1, lu nya yang seneng dapet Dibunsa. Makanya satu sisi
draft kali ini 1, 2, 3-nya agak susah nih. Aduh, nggak apa-apa lah, ambil aja. Washington Wizards ambil Cam Boozer. Ya dia di draft combine udah bagus banget tadi, udah dijelasin agility-nya juga gokil banget dia Untuk dengan pemain dengan size size 6'9 dan badannya besar ya, lebar ya dia ya. Bisa banget tuh untuk ngisi pos Washington Wizards yang lack of forward di mana Anthony Davis kayaknya udah nggak bisa diandalin lagi deh untuk konten di championship. Kalau arah franchise-nya ke championship. Iya. Karena kita tahu Washington Wizards selalu arah franchise-nya nggak jelas gitu. Nggak jelas gitu. Sebenarnya kemarin udah jelas. Cuma nambah Davis sama Trae Young jadi kayak, weh, mau juara sih tuh, nggak bisa aja. Tapi Donald Trump udah ngomong dia mau ngerutin Washington Wizards. Oh iya, ibu kota, Capital City ya. Iya. Trae Young berarti teori Trae Young mau masuk Wizards untuk politik benar. Kalau menurut lu gimana Gi? Utah Jazz Gi? Menurut gue, oh iya jadi Benza tuh kecilnya rooting for Celtics loh. Tapi gue udah Dia ngomong di ini ya di press conference dia bilang I'm gonna stop rooting for Celtics now. Iya. Cuman Bagus menurut gue jadi Bansa. di Bansa emang cocok sih di Utah sih karena rootsnya dia. Iya. Tapi kalau dia masuk menurut gue Markkanen dibuang di trade buat dapetin aset ke depannya nggak apa-apa juga. Iya benar. Kalau dia dapetnya di Bansa. Opsinya luas kan. Jadi banyak. Tapi dapat Peterson, Cassian George, Keontae George sama 3 big sih menarik banget juga sih. Banget. Soalnya udah ready disiapin gitu. Gue udah ngeliat gimana Jazz nih udah nyiapin pemain-pemain untuk konten di next season dan next season ke depannya. Jaren Jackson kan masih golongan hitungannya cukup muda lah. Dia masih bisa 5-6 tahun lagi lah. Panjang. Iya masih panjang. Iya. Kessler juga kalau gue pengen banget Kessler jadi. Bener, Kessler juga masih muda semua itu. Benar. Kessler tuh gokil banget. Sayang banget sih cedera lutut sih dia. Iya, gue availability-nya gue takutin. Makanya kalau misalnya Utah Jazz bisa pick guard kaliber Peterson atau di Bansa, jadi dia Ace Bailey masuk starting. Iya. Jaren Jackson main 5, Markkanen main 4. Ya. Itu juga masih perfect tim menurut gue. Bukan perfect ya, masih tim yang bisa konten lah. Ya, dengan talentnya. Bailey jadi starting menurut gue sangat worth it juga sih. Iya. Ngeliat akhir-akhir season kayak gitu. Iya benar. Bailey kurang ini doang, kurang strong menurut gue. Iya. Kurang strong aja. mentalnya Mentalnya kemarin drop aja mungkin ya karena jatuhnya jauh. Benar. Jatuhnya jauh karena masalah attitude kan. Iya. Waktu dia dari mana dia kuliahnya? Rutgers ya. Jadi lo lebih prefer di Bansa dibanding Peterson? Oh jelas karena sekali lagi di Bansa pasti udah nyaman dengan kondisi lingkungannya. Background story-nya dia akan tidak perlu ada perpindahan tempat lagi. Kalau misalnya Peterson yang dari Kansas ke Utah State, dia perlu ada penyesuaian lagi di lingkungan. Dan di Bansa juga gue yakin hari-harinya juga bisa pernah latihan tuh di Salt Lake City. Pasti bareng pemain-pemain Jazz. Tapi kalau gue skill set Peterson gue. Tapi berarti dengan adanya Peterson atau di Bansa atau siapapun itu, Peterson atau di Bansa lah. Jauh nggak Jazz bisa kira-kira? Langsung right away bisa konten nggak? Juara jauh dari juara jauh. Gue konten bisa nggak kira-kira? Playoff dapat. Masuk playoff. Playoff dengan komposisi tim sekarang ya. Playoff first round lah, 2 second round paling jauh lah ya. Minimal banget play in dia di seed 9 gitu. Bisa banget. Timnya bagus sih. Timnya bagus, udah lebih bagus tuh dari Phoenix Suns tuh. Dillon Brooks loh. Jangan diremehin. Gue lumayan rooting Jazz nih. Gue ngeliat udah jarang tim yang ngandelin 3 big. Iya. Yang Houston. Gagal. Cuman 3 bignya lebih masuk akal sih kayaknya. Iya benar. Ya keren juga nih kalau ada tim bisa ngebalikin era GSW yang semua small ball. Iya, jadi big semua. Jadi big semua keren sih. Kayak zaman dulu lagi ya kan. Tapi ya lagi-lagi combine juga, mainnya juga gak kayak zaman dulu kan. Benar. Big-bignya juga udah bisa nembak 3 angka, udah lebih mobile, udah bisa playmaking, udah bisa handle the ball. Zaman sekarang ya gak bisa handle the ball ya mungkin Walker Kessler sih. Ya dia sebagai rim protector aja. Lu bayangin rim protectornya Walker Kessler sama Jaren Jackson sih. Ngeri banget. Orang takut ya masuk ke paint ya. Bener. Iya. Dan bisa tuh ngalahin Bambi itu bisa. Main Keontae George kick out bisa 3 juga dari Markkanen sama ya sedikit-sedikit Jaren Jackson bisa 3 lah. Kayak mungkin next ya kita udah lumayan banyak yang bahas Jazz. Gue berharap banget sih Jazz
akan menjadi tim yang konten di musim depan dengan squad yang sekarang ini dan juga additionalnya yang akan dapat pick 2 yang mana gue masih berharap akan mendapatkan EJ di Bansa. Betul, draft class ini spesial. Draft class ini spesial karena draft class tahun depan kayaknya so-so ya. Susu. Kurang. Ya, next pick Memphis Grizzlies di pick 3 nih. Nggak seru lagi. Cuman ya tetap oke lah mereka dapet top 3. Yeah. Karena kan berarti pilihannya di Bansa menurut gue nggak akan keluar dari 1 dan 2. Iya, pasti. Berarti pilihannya antara Peterson sama Boozer. Peterson atau Boozer. Which is kayaknya Boozer bagus kali ya untuk Grizzlies ya. Gue demen sih ngeliatin Boozer sama Zach Edey bareng kayak Iya. kayak Memphis zaman dulu. Iya. Gasol sama Zach Randolph. Iya. Ya itu lebih make sense lah dibanding Peterson. Moran juga. Moran sih udah saatnya lu trade ya Memphis Grizzlies ya. Iya udah. Iya udah nggak akan work sih menurut gue. Moran jadi pemain nomor 3 nomor 2 aja di tim lain gitu. Buang aja sih menurut. free agent aja. Free agent aja udah. Ya Grizzlies pasti akan ngambil yang terbaik kalau menurut gua karena Grizzlies juga kehilangan lumayan banyak core. Iya. Mereka nggak akan konten ya. Basically siapapun yang diambil 1-2 mereka akan ngambil pemain ketiganya ya Boozer atau enggak Peterson pasti ya. siapapun itulah. Nggak, maksudnya mereka butuh pemain hebat tapi kayaknya nggak ada spesifik projection mereka kayaknya nggak jelas dengan nambah 1 rookie jago ya udah tetap gitu aja. Dan timnya juga belum ready kayak Utah beda kayak ya. Utah. Bener-bener. Mungkin gue bisa bilang bagusan Wizard. Iya, bagusan Wizard daripada Grizzlies ya sekarang ya. Menurut gue kalau Memphis dapat Cam Boozer bisa jadi Rookie of the Year. Iya, cuman as a long term prospect mungkin bakal tetap bagusan di Bansa atau Peterson. Iya, benar. By the way, Boozer paling muda kan tuh. Iya. Tapi jadi baru 18 tahun kemungkinan. Iya. Sekarang masih ada Cedric Howard sama Boozer satu tim ya. Iya, keren. Iya, keren sih. Physical gitu. Physical banget ya. Tapi ya kan kalau menurut gua si Cam Boozer di pick ke Washington Wizards aja ya. Ngomong-ngomong jadi Bansa masuk tim gua. Ngomong-ngomong Cooper Flag harusnya di tahun ini nih. Oh iya, karena dia pas SMA lengkap naik, ya langsung naik ya. Dia kan seumuran sama Akselerasi. Gila sih kalau ada Cooper Flag juga pecah. banget sih. Ya karena mungkin Memphis sekarang arah franchise-nya belum jelas, belum ada tim pasti, dia mungkin nyari franchise player yang baru di mana Jaren Jackson Jr. juga udah di trade sama dia dan Ja Morant ternyata yang digadang-gadang best player the next Derrick Rose. Ternyata nggak works juga dengan masalah attitude dan inkonsistensinya dia juga. Betul. Ya. Cedera juga sih. Cedera juga. Ya mungkin itulah kalau dari Memphis ya. Kita berharap yang terbaik. Dan gue setuju sama Egy. Mungkin pemain yang masuk ke Memphis contender Rookie of the Year karena akan dapat kesempatan minutes play lebih banyak dan dikasih bola lebih banyak ya. Benar. Dengan komposisi tim Memphis yang seperti sekarang gitu. Nextnya ada Chicago Bulls di pick 4. Bulls juga tim yang arahnya lagi gak jelas ya. Hoki sih menurut gue dapet 4 ya. Bulls sebenarnya menurut gue butuh perimeter shooting. Timnya sebenarnya kan timnya Giddey, Buzelis. Ya nggak bagus sih, cuman maksudnya ya udahlah Korea itulah. Cuman kayak mereka butuh perimeter shooting dan kalau misalkan asumsi di Bansa Peterson Boozer udah keambil, best available-nya tuh ada Caleb Wilson, UNC ya itu itu kan posisi 4, buat yang nggak tahu dia posisi 4, atletis, tinggi ya 6'10" ya, segituan, gue lupa. Cuman tipe atletis dan which is dia nggak bisa pegang bola. Dan wingspan-nya juga gokil. Tapi bukan tipe superstar karena again dia bukan pemain yang bisa pegang bola gitu loh. Dia emang pemain second or third player yang sangat bagus gitu. Third option bukan third player. Second atau third option yang sangat bagus. Cuman ya Bulls nggak masuk lah. Maksudnya nggak bagus-bagus banget juga. Paling ya kalaupun mereka nambah Caleb Wilson bagus cuman ya. Mungkin ya kalau kita kan bahas Bulls kurang seru ya kalau misalnya yang kemarin dapat pick 4 Indiana Pacers toy. Lu sebagai fans Pacers misalnya kita seru-seruan aja dia dapat pick 4 kan pick 4 berarti picknya dapat di Pacers gak di trade ke Clippers. Pemain yang available yang lu take siapa? Caleb Wilson ya. Karena basically emang dia sangat cocok sama playstyle Pacers. Gue setuju. Gue udah mikirin Caleb Wilson sih Indiana Pacers. Dia sangat cocok karena walaupun dia nggak kontribut
kalau misalnya let's say dia di draft Pacers dia nggak akan contribute jadi starting 5 juga. Ya. Cuman untuk tim dengan playoff experience yang udah deep kayak Pacers, second unit ada Caleb Wilson sangat bagus. Iya. Jadi kayak kemarin kan Indiana sempat bisa dibilang kalah physicality juga sama OKC. Oh iya benar. Ya kan? That's why dengan ada pemain kayak Caleb Wilson di certain line up dia akan sangat useful. Indiana harusnya juara anjir musim lalu gue Indiana harusnya juara. pakai kena Achilles ya itu kan wallahu alam ya. Iya. Gak ada yang tahu aduh itu harusnya juara itu Sedih Haliburton udah starting hot banget itu. Aduh. Playoff tahun ini gak seru. Oke next aja ya kalau gitu kita ngebahas pick 5 yang di trade nih dari Indiana Pacers ke Clippers gara-gara Ivica Zubac nih. Ya, untuk buat yang nonton nih, Indiana tuh top 4 protected. Picknya masuk ke top 4, picknya jadi punya Indiana. Tapi kalau picknya di luar top 4, di luar top 4 itu akan jadi punya Clippers. Which is ini top 5. Kepilih di pick 5. Jadi punya Clippers. Ini karena top picknya Zubac ya? Iya, ini hasil dari trade-nya Ivica Zubac. Cuman beda 1 sebenarnya. Pahit banget sih. Agak pahit. Terakhir kalau di tag sebelumnya gue bilang gambling nih. Ini Indiana go big or go home. Go big or go home. This is the best they can do as a small franchise team. Benar tapi setuju gue. Benar karena lu mau nambah apa lagi? Makanya ada funnya juga nggak ada kali ya. Ya ibarat lu mau galang dana apa gimana nggak bisa. Nah cuman in a positive way balik lagi ini talent tahun ini bagus emang. Cuman top 4 di luar top 4 heavy di guard ya. Di luar top 4 itu heavy di guard which is gak guna untuk Indiana. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang-orang bilang kayak Indiana bego kayak ngebuang draft picknya begitu aja. Banyak tuh gue kan follow account Pacers banyak banget lah. Iya. Itu banyak kan tuh yang langsung kritik Pacers the flopest trade berapa di tahun ini atau bahkan ada yang bilang sepanjang sejarah lah apalah. Karena kan mereka nganggap semua Pacers bisa konten gitu. Jadi kayak sayang banget kalau lu kehilangan satu draft pick which is benar sebenarnya. Iya. Benar. Tapi ya in a positive way gak sehancur itu juga. Iya. Karena di luar top 4 semuanya heavy di guard 6 sampai 10. Kalau kalian pengen ngecek bisa search di Google NBA mock draft atau 2026 NBA mock draft 2026 itu kalian lihat itu mostly guard 6 sampai 10. Cuman ada satu center namanya Adaimara. Which is center gue gak butuh juga gitu. Iya. Karena kan again setiap tim punya timeline, mereka pengen fokus kemana. Pacers fokusnya ke juara. Ya Axel Landelborg gak belasan. Oh 11-12. Oh iya. Belasan. Jadi tuh menurut gua. Jadi bisa jadi juga. Itu tapi pemain 24 ya. Iya dia kelamaan kuliahnya tua. berapa kali pindah soalnya. Juara tuh Michigan. Nyantai dia kayaknya. Oke Jadi, gimana kalau misalnya Clippers nih kayaknya bakal ngambil Keaton Wackler Illinois kan kemarin lolos Big Four Final Four ya. Illinois. Final Four ya. Iya masuk ya. Final Four bener. Final Four Elite 8. Final Four. Final Four masuk ya. Sama anaknya Stojakovic. Iya. Iya. Ini bener menarik nih menurut gue. Keaton sama Darius Akuf nih mirip-mirip nih. Iya. Bisa kalau skill set gue lebih kayak Darius Akuf ngeri juga tuh Arkansas kan. Si Kalipari kan. Iya. Kalipari biasanya jadi tuh guard-guardnya. Kalipari itu dulu ini ya North Carolina ya? Kentucky. Oh Kentucky ya. Terus momen jadi iya, di benar. bawah dia. Eranya Davis ya? Era Davis. Cuman gue ngelihat dari playoff belakangan tinggi lumayan ngaruh. Jadi gue Darius Akuf kan 6'2", Michael Brown juga 6'3" gitu lah. Iya, kalau Keaton Wackler kecil tinggi. semua. Iya, kecil Tinggi kalau Keaton ya. Keaton 6'6" ya. 6'5", 6'6" lah. Iya. Buat jangka panjang Clippers yang gak buru-buru sekarang, menurut gue oke lah ngambil Keaton Wackler ini. Nanti dipadukan sama Darius Garland. Sama Garland ya. Dua big guard hitungannya. Iya, benar. Gak big guard lah Garland. Garland 6'3" ya? Oh 6'3" ya? Kecil Garland kecil ya. Segede Brunson lah. Iya. Iya. Nah itu kalau dipaduin sama Akuf 6'2" sih agak berat. Iya, terlalu small. Terlalu small. Menurut Cuman kalau dari gua Clippers, gua kalau let's say gua diposisikan sebagai GM Clippers, gua akan ngambil Adaimara.
Iya sih. Lebih butuh. Ngisi kekosongan. Dan Ngisi emang kekosongan. ada Aymara bagus. Michigan Iya juara. emang stoknya naik. Ya. Nomor 2-nya tuh di Michigan. Betul. Ya walaupun dengan tim Clippers sekarang nggak peduli lah ya. Ambil siapa aja juga bebas. Cuman kayaknya kalau ngomongin kebutuhan needs center. Oke. Tapi ya Darius Akuf bagus sih. Darius Akuf ya yang kayaknya kemungkinan besar di draft sama Brooklyn Nets di pick 6 nih. Aduh Brooklyn Nets. Itu tim gak jelas. Terserah lah ya. Ya kemungkinan besar Brooklyn Nets ya? Brooklyn Nets. Brooklyn Nets di Brooklyn. Brooklyn Nets. Duh gue gak ngerti sih. Timnya Tahun lalu ngambil 3 point guard. Iya. Siapa tuh Igor Denim ya. Igor Yemin. Iya. Gue lupa pokoknya 3 point guard tuh di first round. Gak jelas. Habis itu kemarin Nolan Traore, Igor Yemin, Demin apa siapa lah itu. Igor Yemin ya bacanya kayak gitu. Ben Saraf. Iya. Semuanya orang internasional tuh. Iya. International Yang orang player. Israel tuh Ben Saraf. Ben Saraf ya. Sama forwardnya Danny Wolf. Danny Wolf. Danny Wolf keren padahal pas kuliah tuh. Iya. Ya sebenarnya sisanya sih nggak terlalu ini ya. Iya, Sacramento Kings, tim yang juga pesakitan nih kayaknya nih. Terserah juga sih ini. Terserah juga. Ini menurut gue sisa playmaker udah diambil aja sama. Iya, berarti Michael Brown Jr. ya, Louisville. Siapapun itu sisa playmaker diambil deh. Ya, yang menarik nih kayaknya di pick 8 nih Atlanta Hawks yang selalu dapat pick-pick kecil ya sekarang ya, emang lagi universe lagi berpihak ke Atlanta Hawks kayaknya nih. Beberapa musim terakhir dapat aja untuk nge-rebuild franchise-nya ya. Kalau misalnya ada Aymara available bakal diambil nggak menurut lo? Ambil. Setuju. Karena tapi nggak juga sih. Mereka butuh guard sebenarnya. Iya, butuh guard yang Karena kan saudara SG ini jago nih. Oh itu mah jagoan gua sebenarnya dari awal season. Dari awal di rookie. Cuman dalam artian mereka lack of pure point guard juga kan. McCollum sama Nickel Alexander Walker dipaksa point guard, cuman ya butuh point guard sih ya. Point guard Kasian sih menurut gua berat jadi di Atlanta buat rookie. Dengan tim yang terlalu depth, terlalu semua butuh minutes. Iya. Agak susah nih rookie masuk ke Atlanta. Cuma again kan balik lagi ya. Gue setuju nggak setuju nih karena zaman sekarang tuh trajektori rookie untuk nyampe ke picknya dia tuh lebih lama. Dulu tuh rookie masuk NBA bisa contribute right away. Yeah. Kalau sekarang tuh rookie masuk karena mungkin the league is already level up, talent. Jadi kayak rookie itu kadang butuh more times lah untuk mereka jadi performa terbaik mereka ya, walaupun ada case-case kayak flex segala macam ya. Iya, tergantung dia talentnya kayak gimana dan kondisi timnya juga kayak gimana gitu. Betul. Kalau Researcher di trade gak nih kira-kira? Researcher. Gue sih kalau jadi Atlanta gue kasih waktu 1-2 tahun lagi. Iya. Habis itu gue selalu sayang sih. Habis itu gue eksekusi kalau masih jelek. Lumayan gagal ya sebagai pick 1 ya. Jadi udah sabar aja dulu. Next trade ada Charlotte Hornets. Kira-kira ngambil siapa nih? Hornets sih tim yang sangat menyenangkan ditonton ya. Dallas. Oh Dallas ya? 9 Dallas. Oh 9 bukan Hornets. Dallas Mavericks. Oh Dallas itu Mavericks ya. kalau yang di Bleacher ini. Oh iya. 9 Dallas. Mereka bikin skema gila aja. Oh iya. Dallas seru nih. Menurut gue dapat playmaker lagi kan nih. Kingston Flemings mungkin. Dan Jason Kidd udah gak jadi pelatih kan? Jason Kidd akhirnya dilepas. Oh kan? iya ya. Iya benar. Jason Kidd udah gak jadi pelatih. Jason Kidd tuh selalu aja orang-orang tuh dicoba dijadiin playmaker tuh sama dia. Dulu Giannis pas dia di Bucks. Tapi ternyata untuk kedepannya cukup berfungsi gitu. Jadi perkembangan IQ-nya Giannis pasti berbeda pas dia waktu itu dicoba dijadiin point guard. Bukan point guard, pure point guard ya. Dia waktu itu jadi small forward yang megang bola aja waktu itu. Kemarin tuh bedanya adalah kemarin juga kan. Iya, cuman kenapa kemarin kita komplain karena Dallas tuh dianggap bisa konten. Bisa playoff. Iya, jadi dengan dia Dallas make Cooper Flag di point guard ini mah nggak bisa konten. Benar. Cuman kalau untuk untuk develop
playernya iya pasti bakal jadi lebih matang, IQ-nya juga bakal berkembang juga. Karena ketika lu megang bola lu akan dapat point of view yang berbeda gitu. Pasti. Lu tiap tim NBA punya sistem yang berbeda, lu harus ngebaca itu semua. Iya, pressure-nya beda. Lu lewat lapangan semua orang tertuju ke lu. Iya, ya, itu bagus. Berarti Dallas butuh playmaker ya. Kingston Flemings ya. Banyak yang bilang dia mirip De'Aaron Fox, gue lumayan. Cepat ya dia. Kenceng. Intinya guard semua udah sampai 10 nih. Jadi gue jadi fans Pacers gak peduli. Pick 10 Milwaukee Bucks nih. Milwaukee Bucks yang kemungkinan besar sih Giannis. Ya kita lihat aja bakal ada blockbuster trade atau Giannis tunggu sampai free agent. Dia bakal 1 musim lagi. Tapi kalau gue jadi Bucks, mendingan gue nyari aset lagi sih. Giannis gue trade aja. Bucks udah rusak dalam bro. Iya dia udah mentok lah, lu udah menang juara 2021 ya, habis itu udah. Kemarin kan juga ini yang Cinderella run aja gitu sekali. Bener nih, lu kemarin baca gak yang Miles Turner bilang kayak iya pada telat datang latihan segala macem. Kayak itu aja udah ngasih lihat kalau kayak ini tim tuh gak jelas. Mungkin ya karena leadernya Giannisnya juga udah males-malesan juga. Ternyata Giannis juga telat mulu ya. Kalau menurut si Miles Turner. Berarti kan dia bilang semua, berarti masuk bosnya nih. Giannis telat juga nih. Giannis bilang bos, udah boleh lah gue telat. Udah bawa juara nih sekali. Kayaknya berarti Milwaukee Bucks bakal ngambil Karim Lopez ya dari overseas ya. Dia main di Liga New Zealand ya. Gue bingung sih sebenarnya. Yaudah best available aja sih. Best available aja ya, karena ya tidak akan mengubah franchise-nya kemana-mana juga. Enggak, Braden Burry. Braden Burry menarik. Dan mungkin itu ya, kita ngebahas top 10 pick aja. Tadi kita juga udah sempat ngebahas Western Conference dan Eastern Conference Final sedikit. Mungkin bisa kita akhiri podcast kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.